Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran Bunda Siska ya, Ibu Siska. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalkan Ibu bilang apa kabar semuanya, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Siap. Bisa, Bu. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih ada nih yang nggak semangat nih. Ayo, siapa ya? Fahri, kayaknya nggak semangat ya hari ini. Kenapa ya, Fahri ya? Coba lagi ya, Fahri ya. Oke, semuanya ya harus semangat meskipun cuacanya sedang mendung ya, kayak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke, baik. Di sini sebelum Ibu mengawali pembelajaran ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Asep, Kak Asep ya. Silahkan Asep, pimpin. Ulang lagi ya, duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan mengecek nih kehadiran terlebih dahulu. Hari ini kira-kira ada yang tidak hadir nggak ya? Coba Ibu cek dulu. Teti ada? Ada, Bu. Priani? Hadir, Bu. Iya. Asep? Hadir, Bu. Bambang? Ada, Bu. Wiwi? Ada, Bu. Aika? Hadiroh. Maya? Hadir, Bu. Puput? Hadir, Bu. Neng? Neng ada nggak ya? Ada, Bu. Oh, ada, Ada, Bu. iya. Fahri? Lalu ada, Bu. Oke, siap. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Baik, sebelum ini Bunda cek dulu ya kelasnya. Apakah masih ada yang kotor? Karena Ibu tidak akan memulai jika kelas kotor, kan? Kalian tidak akan nyaman kalau belajarnya kotor. Coba cek di kolongnya. Teti masih kotor, Bu. Ya, silakan Teti dibuang dulu ke tempat sampah ya. Nanti kalau misalkan terbiasa membuang sampah di kolong ya, lagi sekarang lagi musim hujan nih, takut nanti terkena DBD, kan bahaya juga, nanti sakit ya. Oke, silakan yang ada sampahnya buang dulu ke tong sampah ya. Sudah ya? Wah, udah nih. Udah bersih. Oke, siap. Nah, sebelum dimulai biar tambah semangat nih karena cuaca mendung sekali ya hari ini ya. Nah, ada es bikin dulu. Nah, tapi Ibu akan ada tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk, bukan tepuk-tepuk prok-prok, bukan gitu ya. Jadi sini lebih ke semangat kalian semua ya. Kalau misalkan tepuk fighting, I'm the best, you are the best, we are the best, yes. Oke, bisa semua. Okay, I am the best, you are the best, we are the best, yes. Bisa ya? Besto asik. Oke, dimulai ya. Kayaknya enak ada yang memimpin deh. Silakan Fahri pimpin teman-temannya. Tepuk fighting gitu ya. Silakan Fahri. I'm the best. Bilang tepuk fighting. Nah, teman-temannya ngikutin gitu dong. Ulangin ya. Ayo guys, mulai guys. Tepuk fighting. You are the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, ya biar semua jadi yang terbaik ya. Oke, terima kasih Kak. Udah semangat hari ini? Semangat, Bu. Agak sedikit mendung ya. Yang penting hatinya tetap cerah kan? Hatinya juga mendung. Oh, mendung. Nanti kasih senter ya biar terang. Baik. Oke,
Siap, udah siap kan hari ini, pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Oke, sebelum kita sebelum Ibu memberikan pembelajaran hari ini ya, kita ulas dulu nih materi yang sebelumnya, Kang. Coba kira-kira siapa ya yang ingat ya? Pasti kalau yang sudah membuka bukunya di rumah, bukan di rumah ya, di asrama ya, karena kan kita kan tinggal di asrama ya, sebelah sekolah. Nah, coba buka bukunya kira-kira pertemuan kemarin itu membahas apa ya? Coba lihat materinya. Eksplanasi bukan, Bu? Oh iya, siapa tadi yang berbicara? Oh, Triani, hebat Triani. Berarti tadi baca dong di asrama dong ya, hebat. Oke, Triani, eksplanasi masih ingat? Sedikit, Bu. Ingat sedikit. Coba, nggak apa-apa, sedikitnya bagaimana? Tentang struktur eksplanasi. Struktur eksplanasi itu ada 3, ada identifikasi, ada rangkaian kejadian, ada interpretasi. Oke, siap. Tapi Triani tahu nggak itu eksplanasinya, masih ingat nggak? Eksplanasi itu teks yang menceritakan sebab akibat. Oh iya, di dalamnya ya, dalam teksnya ya. Oke. Boleh, terima kasih tepuk tangan untuk Triani ya. Oke, coba Fahri, tadi sudah dijelaskan katanya di dalamnya itu ada sebab dan akibat. Nah, jadi kalau tes eksplanasi menurut Fahri apa ya? Teks yang menjelaskan berbagai peristiwa, Bu. Kenapa bisa terjadi, terus apa dampaknya. Oh Betul nggak, Bu? iya, betul. Tapi peristiwanya tahu nggak Fahri apa? Peristiwa itu, Bu, bencana, sosial, semuanya pokoknya deh. Oh iya, yang sosial Fahri paham apa itu? Alhamdulillah, Bu, Contohnya? nggak paham. Oh enggak, oke. Berarti coba Ibu coba tanya sama Wiwi. Wiwi, kalau yang fenomena sosial itu bagaimana, Wi, eksplanasi itu? Yang ini, Bu, misalnya demonstrasi massa, Bu. Oh iya benar, demonstrasi. Di situ kira-kira ada sebab akibatnya enggak? Ada, Bu. Coba apa? Sebabnya apa? Akibatnya apa ya kira-kira terjadinya demonstrasi? Terjadi misalnya, Bu, kenaikan harga BBM. Oh iya, itu penyebabnya ya. Akibatnya? Ya, akibatnya semua bahan pokok mahal, Bu, Ya. sampai masyarakat melakukan demonstrasi itu. Nah, pasti ada akibatnya ya kalau misalkan demonstrasi di jalan itu. Akibatnya apa ya kira-kira ya, Wia? Ini, Bu, fasilitas umum terganggu. Oh, iya. Terganggu ya, betul. Macet, Bu, macet. Ya, Triani betul Ibu, macet. izin dulu ya ke toilet. Oh iya, boleh, Ika. Boleh. Kan, Bu, nanti ke kantin. Kantinnya ditutup ya, kalau jam pelajaran tidak boleh. Oke. Siap. Udah tadi, nih. Selanjutnya tadi sudah ya, Wiwi bagus sekali memberikan contoh itu fenomena sosial. Tadi ada bencana juga ya. Kira-kira kalau bencana itu masuk fenomena apa ya, Bambang Tori? Nah, gimana, Bu? Bencana alam itu termasuk fenomena apa ya? Fenomena alam kali, Oh Bu. iya, pinter. Tepuk tangan untuk Bambang ya. Berarti Bambang masih fokus nih. Baik, tadi sudah disebutkan ya strukturnya. Ada apa saya tadi Tria tuh menyebutkan ada identifikasi fenomena ya. Tadi sudah. Terus kemudian ada rangkaian kejadian, sebab akibat. Kemudian ada kesimpulan interpretasi. Nah, oke, situ. Nah, kira-kira masih ingat kan kalau misalnya identifikasi fenomena itu apa ya? Coba udah cek Puput. Ingat nggak Puput? Apa, Bu? Identifikasinya apa? Fenomena yang pernyataan umumnya. Aduh, apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Lupa ya? Lupa, Bu. Oh, di asramanya nggak dibaca ya? Puput Bu, ya? saya tadi lagi ada masalah, jadi nggak baca. Oh ya, mungkin lagi ini ya, lagi ada. Put lagi Acara males, ya? Bu. Oh iya, baik. Teti aja deh, Teti. Gimana, Bu? Gimana? Tadi itu identifikasi itu apa? Fenomena. Apa ya, Bu? Saya belum baca. Belum baca lagi. Ya Di aja, dalamnya ada Bu. pernyataan. Iya, Saya, siapa? Bu. Triani.
gambaran umum fenomena alam yang akan Iya. dibahas. Betul ya, biasanya gambaran awal itu ya, itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Oke, selanjutnya, pokoknya yang lain harus tetap membaca ya di asrama ya, meskipun Iya, banyak Bu. kegiatan, banyak hafalan, banyak mengaji, tapi kakak semuanya harus tetap membaca ya. Oke, siap. Siap, Bu. Selanjutnya rangkaian kejadian. Coba strukturnya Maya. Maya, Ya, ya, rangkaian kejadian itu seperti apa ya Maya ya? yang bisa dijawab bisa diberi pertanyaan bagaimana sama mengapa, bukan Bu? Ya, di dalamnya itu ada mengapa, ada bagaimana. Nah, contohnya bagaimana ya? Kalau misalnya tadi sudah dijelasin sama Bibi loh, itu contoh dari rangkaian kejadian dari demonstrasi itu di dalamnya. Ya, bagaimana kejadian demonstrasi massa itu, mengapa kejadian demonstrasi massa itu bisa terjadi, Iya, bagaimana gitu. akibatnya gitu. Nah, ya berarti ada sebab dan akibat. Akibat. Betul. Maya berarti masih fokus ya. Selanjutnya terakhir nih, ada interpretasi atau kesimpulan. Coba siapa ya? Neng. Neng, sehat Neng? Ya Bu, ya Bu. Ya, iya. Itu apa interpretasi atau kesimpulan di dalam sebuah teks eksplanasi? Penegasan ulang Bu, menegaskan kembali proses terjadinya. Iya, bisa betul. Berarti Neng masih fokus ya, baik. Itu yang kemarin itu Ibu ulas lagi ya, karena nanti hari ini kita akan melanjutkan. Jadi kakak semuanya harus memahami gitu ya, kemarin mengidentifikasi struktur. Nah, kaidahnya nih. Wah, ini masih panjang ya kaidahnya. Asep, sebutkan coba kaidah teks eksplanasi apa? Asep belum Asep. disebut. Konjungsi kausalitas, Bu. Iya, betul. Lagi, Sep. Masih ingat nggak? Konjungsi kausalitas. Iya. Temporal, Bu. Konjungsi Temporal. Oke, siap. Ada lagi yang diingat? Ada? Sudah? Oke, ya siap. Teti, lanjutkan. Tadi kaidahnya apa? Hadir. Apa tadi katanya kausalitas sudah, temporal Ya, sudah, apalagi? Kalimat pasif, Bu. Oh iya, kalimat pasif. Betul. Apalagi, Teti? Istilah ilmiah, Bu. Nah, iya istilah ilmiah. Betul. Apalagi? Kata kerja material, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Ada, Bu, satu lagi. Apa itu? Kata kerja relasional, Bu. Oke, siap. Masih ingat nggak sih contoh-contohnya, Kak? Semuanya? Insya Allah, Bu. Bisa ya, coba dicek dulu nih. Sebelum nanti kita melanjutkan ke selanjutnya, harus bisa dulu nih menentukannya ya, biar nanti tidak kesulitan untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Coba, Piwi, kalimat pasif itu contohnya apa ya? Ya, boleh Bambang. Dimakan. Dimakan. Oh, siap. Dimakan itu dari imbuhan apa ya, Via? Bu. Iya, siap. Berarti bisa. Berarti nanti kakak selanjutnya ada teks yang ada kaidahnya imbuhan di masuk ke kalimat pasif. Selanjutnya Puput. Contohnya ya, Bu. Iya, konjungsi kausalitas. Karena, Bu. Karena, iya. Coba bikin kalimatnya apa ya karena ya? Misalnya, fenomena alam tersebut terjadi karena letusan bumi, Bu. Ya, letusan gunung berapi mungkin ya. Put, ya siap. Oke, siap, bagus. Selanjutnya, Triani. Tadi sudah kausalitas, kalimat pasif, Bu? temporal, yang temporal. Contohnya, Bu. Iya, betul. Ketika
Coba buat kalimatnya. Ketika saya pergi, ayah datang. Iya, betul. Berarti ketika itu menunjukkan Waktu. pinter, tepuk tangan untuk Tria. Hebat ya. Hore. Iya, berarti kakak sudah memahami dong mengidentifikasi selanjutnya ya. Biar nanti memahami lebih dalam lagi ya. Selanjutnya tadi habis konjungsi terdapat kata ilmiah ya. Kata ilmiah, coba Neng. Kata ilmiah. Contohnya. Ya, Bu. Ya. Ultraviolet. Iya, betul. Ultraviolet. Ada Ada lagi? kode keras yang masuk. Ada lagi? Saya mah pura-pura nggak paham. Masuk. Ada lagi? Dah, cukup? Oke, gak apa-apa ya, bisa juga. Selanjutnya, cukup. Baik, selanjutnya ada kata kerja material. Asep, kata kerja material? Orangnya. Ya, Bu. Contohnya apa ya? Misalnya adik mengejar kucing. Dari imbuhan apa ya? Kerja materialnya mengejar. Oh iya, mengejar dari Mengejar. ya, siap. Oke, Adik mengejar kucing. oh mengejar ya, dari kata mengejar, siap. Asep bisa. Selanjutnya, Maya. Maya, kata kerja relasional. Nih, yang terakhir nih. Ya, Bu. Adalah, merupakan, memiliki, Coba mempunyai. buat kalimatnya. Misalnya apa ya? Apa ya? Aduh, ngeblank, Bu. Kalau bikin kalimat, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Belajar ya, supaya kakak bisa merangkai sebuah kalimat. Tidak apa-apa. Iya, Bu. Baik, kalau masih ngeblank, silakan yang lainnya. Bambang. Bambang, Apa, Bu? silakan. Coba rangkaikan sebuah kalimat dari kata merupakan atau adalah. Saya kan baru datang dari toilet, Bu. Biar mati kefokusan. Silakan, merupakan atau adalah. Gampang. Gimana, Bu? Bagaimana, Bu? Nanti saya coba. Pikir membuat kalimat dari kata adalah atau merupakan. Oh, itu, Bu. Aku Ya. adalah Presiden Indonesia ke-8. Aku adalah Amin. bisa ya. Baik, semuanya Ibu anggap sudah memahami ya. Kenapa Ibu mengecek satu persatu nih supaya nanti di pembelajaran selanjutnya sudah bisa menganalisis, karena hari ini kita akan menganalisis ya. Baik, sebelum ini Ibu seperti biasa itu kita akan mengaitkan dengan kutipan Al-Qur'an ya. Sebentar Bunda, Ibu share screen dulu. Sudah tampak? Sudah, Bu. Baik. Masih ingat hari ini siapa yang akan membacakan kutipan ayat ini? Saya, Bu. Oh iya, Maya. Silakan Maya dibaca. Yang lainnya perhatikan ya. Ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Maya paham nggak kutipan dari ayat Al-Qur'annya, isi kandungannya?
Jadi apa yang ada di dunia ini ciptaan Allah ya, Bu? Ya, betul, ciptaan Allah. Nah, bagaimana kalau itu semua dari ciptaan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang namanya yang berkaitan dengan kehidupan kita? Bu. Jaga, Bu. Ah, dijaga. Siapa tadi yang berbicara? Iya. Manusia termasuk Neng, Bu, ciptaan Neng. Allah. Iya, Neng. Terima kasih, Neng. Bagus jawabannya. Manusia termasuk ciptaan Allah. Iya, Bu. Iya, termasuk. Berarti kita sebagai manusia tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong. Kemudian tidak boleh merusak, ya, harus menjaga. Kemudian di sini juga banyak sekali ciptaan Allah selain manusia, ada bintang, ada bulan, kemudian di sini semuanya tunduk kepada Allah, ya. Nah, di sini apalagi sih ada Ars, itu langit ketujuh, ya, Masya Allah di situ. Nah, di sini kita tidak boleh merusaknya, harus melestarikannya semuanya. Nanti akan terjadi beberapa bencana nanti kalau misalkan kita tidak menjaganya. Nah, ini adalah salah satu kutipan ayat yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini, ya, Kak. Kira-kira tahu nggak sih? Tadi sudah dibahas sekilas, ya. Tadi mengenai dari kutipan ayat sama yang tadi yang sebelumnya, kira-kira apa? Coba Triani. Triani? Triani sedang kemana, ya? Iya, Bu. Iya, tadi sudah dikaitkan, ya, Al-Qur'annya. Kemudian tadi sudah dibahas yang pembelajaran sebelumnya. Nah, kira-kira hari ini kita membahas apa, ya? Teks udah eksplanasi itu apa ya? Nggak tahu, Bu. Lupa. Ya, tadi kan sedang mengidentifikasi, ya, Kak. Nah, sekarang kita nanti melanjutkan untuk menganalisis, ya. Biar lebih tahu nih apa yang ada di dalam teks eksplanasi, ya. Terus ada contoh-contohnya yang lebih dalam, biar Kakak tahu nih apa itu teks eksplanasi, ya, lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, ya. Di sini indikator pencapaian kompetensinya ada dua nih, Kak, menentukan struktur teks eksplanasi, kedua menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Baik. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Nanti diperhatikan dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan nih, Kak. Pertanyaan yang harus dijawab, ya. Sudah tampak? Kembali lagi, Bu. Sebentar. Soalnya belum dinyalakan. Perhatikan, ya, semuanya. Ya, Bu. Apa yang terjadi jika bintang terbesar di alam semesta meledak? Well, hello people, kembali lagi bersama Channel Bicara. Di video episode baru kali ini, Channel Bicara akan membahas tentang astronomi lagi nih guys. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang terjadi jika sebuah bintang besar yang ada di alam semesta ini, dalam tanda kutip, diketahui oleh manusia meledak. Akankah bumi ikut musnah? Nah, ingin tahu jawabannya? Saksikan video ini sampai habis, oke? Oke, pertama mari kita pahami. Apapun yang terjadi di alam semesta tidak selalu memiliki dampak terhadap bumi dan kehidupannya. Alam semesta begitu luas, lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan. Satu kejadian ledakan bintang di sudut jauh alam semesta memiliki kemungkinan kecil untuk mempengaruhi atau memberikan dampak negatif terhadap bumi. Tapi bagaimana bila ledakan bintang yang terjadi adalah bintang terbesar? Oke, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan bintang terbesar di alam semesta.
Ketika berbicara tentang kebesaran di antara bintang-bintang, kita harus mendefinisikan dahulu istilah besar. Sebab di alam semesta ada bintang terbesar dan ada bintang termasif. Apa bedanya ya? Bintang terbesar di alam semesta sudah pasti memiliki massa yang besar. Tapi bintang termasif di alam semesta belum tentu memiliki ukuran fisik diameter yang besar. Nah, sejauh ini bintang termasif di alam semesta adalah R136A1. Bintang yang 265 kali lebih berat massanya daripada matahari kita. Tapi dalam ukuran fisik, bintang UISQT lah yang dianggap merupakan bintang terbesar, dengan radius 1700 kali lipat lebih besar daripada bintang matahari. Bintang UISQT memiliki massa hanya 30 kali lipat massa matahari. Sudah paham kan perbedaan antara bintang termasif dan bintang terbesar? Jadi belum tentu bintang termasif itu memiliki ukuran yang sangat besar. Untuk penjelasan tentang UISQT, channel Bicara sudah pernah membahasnya juga. Tentang fakta-faktanya, jika kalian penasaran tentang UISQT, ingin tahu videonya, linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Karena termasuk merupakan bintang dengan massa yang besar, kedua bintang ini akan meledak dalam peristiwa supernova. Namun mengingat jaraknya sangat jauh dari bumi, ledakan kedua bintang monster tersebut tidak akan pernah berpengaruh terhadap bumi. Karena rupanya ada sebuah jarak aman dari supernova, yakni 50 hingga 100 tahun cahaya jaraknya. Nah, apa yang terjadi jika supernova meledak di dekat bumi? Katakanlah supernova yang berjarak 30 tahun cahaya itu meledak. Maka menurut Mark Rilt, seorang astronot senior dari Pusat Astrofisika Harvard, supernova tersebut akan menyebabkan efek sangat besar kepada bumi, kemungkinan kepunahan massal. Sinar X dan sinar gamma yang energik dari supernova tersebut dapat menghancurkan lapisan ozon yang melindungi planet kita dari sinar ultraviolet matahari. Kedua sinar radius tersebut juga bisa mengionisasi nitrogen dan oksigen di atmosfer, yang mengarah ke pembentukan sejumlah besar nitrogen oksida seperti kabut di atmosfer. Terlebih lagi, jika supernova meledak dalam jarak 30 tahun cahaya, fitoplankton dan komunitas terumbu karang akan sangat terpengaruh. Peristiwa itu akan sangat menguras basis rantai makanan di laut. Nah, baik R136A dan UISQT keduanya berada di jarak yang sangat jauh dari bumi, ribuan tahun cahaya. Dengan kata lain, bumi berada di jarak yang sangat aman apabila kedua bintang tersebut meledak. Setidaknya aman dari dampak langsung seperti kepunahan massal. Nah, jadi kesimpulannya, jika bintang super jumbo atau super besar tersebut meledak, itu tidak akan terjadi apa-apa dengan bumi selama jarak radius dari bumi dalam posisi yang aman. Jika dekat, ya pasti kepunahan akan terjadi di bumi. Oke, jadi sekarang paham kan tentang hal yang akan terjadi jika bintang terbesar di alam semesta ini meledak dan dampaknya yang terjadi kepada bumi. Oke? Nah, barusan tadi itu adalah penjelasan singkat tentang apa-apa saja yang terjadi jika bintang yang ukurannya besar meledak di alam semesta. Menurut kalian bagaimana guys? Bintang-bintang yang ada di angkasa itu menjadi supernova. Keren atau tidak jika dilihat dari bumi? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Ayo subscribe, karena video selanjutnya Baik, tadi kita sudah jalan-jalan keluar angkasa ya. Seru tidak semuanya? Seru, Bu. Iya. Siapa yang bercita jadi astronot? Asep mau. Oh, Teti. Asep mau jadi astronot? Asep kayaknya. Asep Bu, keliling dunia Bu. Hebat, Asep. Asep berminat jadi astronot? Enggak Bu, enggak takut. Oh, takut jatuh ya. Di sana melayang kok, Asep. Ya, Jadi baik. kalau nanti ke toilet Bu. Iya. Tadi semuanya sudah menyimak ya video yang sudah ditanyakan oleh Ibu? Sudah banyak mendapatkan informasi. Sebelumnya sudah pernah menonton video itu belum? Belum, Bu. Belum. Berarti sekarang mendapat informasi baru ya?
mengenai ya informasi tentang bintang terbesar di angkasa kalau meledak bagaimana, seperti itu. Nah, ini pembelajaran astronomi ya. Baik, nah di sini nanti ya Ibu akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan masalahnya apa ya di dalam sebuah video. Baik, dibentuk dulu ya. Kelompok 1, Bambang, Maya, Puput, Wiwi, dan Triani. Kelompok 2, Neng, Aika, Teti, Asep, dan Fahri. Ya, nanti silakan boleh berdiskusi dan perwakilannya untuk berbicara nanti mengenai masalah yang harus kita pecahkan, dan nanti dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Sebentar Ibu, share screen dulu. Sudah tampak? Tampak, Bu. Iya. Nah, Bu. ini ada 3 pertanyaan nih, ya. Silahkan berdiskusi sebentar dulu dengan teman-temannya. Kira-kira pertanyaannya nanti apa saja ya jawabannya. Nah, Tadi silakan. sama siapa, Bu, tadi? Teti itu dengan saya. Neng ya, kelompok 2. Siap. Nanti tidak harus kelompok 1 yang akan menjawab ya. Nanti silahkan yang sudah bisa mengacungkan tangan untuk menjawab. Bu, Maya malah itu, Bu, malah main HP, Bu. Maya nggak boleh main HP. Enggak, Bu. Teti, awas. Mungkin Maya sedang membaca buku ya. Buku lain ya. Kan kita tidak boleh membawa handphone di pondok. Coba kelompok 1 ada kesulitan tidak? Bambang nih, ketuanya Bambang ya. Iya, Bu. Ya, silakan sama teman-teman yang lain berdiskusi. Ini Ya. lumayan ya pertanyaannya ya. Aika sudah masuk kelas belum? Sudah, Bu, dari tadi, Sudah. Bu. Sudah. Barangkali masih betah di kamar mandi. Enggak, Bu. Bau. Ya, bau ya. Baik, sudah selesai. Ini kan hanya kita memecahkan masalah nih ya. Baik, silahkan. Kelompok siapa? Tidak hanya kelompok ya, silahkan. Siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan untuk memecahkan masalah ini? Teti, Bu. Boleh, Teti. Coba yang nomor 1 ya. Nomor Baca dulu. 1. Baca dulu pertanyaannya. Mengapa jarak kedua bintang monster sangat berpengaruh terhadap bumi? Jawabannya, karena jika kedua bintang monster tersebut meledak, tetapi karena jaraknya jauh, bumi akan aman. Tapi jika kedua bintang monster tersebut meledak, dengan jarak ke bumi berdekatan, akan menjadi kepunahan massal, Bu. Wah, seram sekali ya, Teti ya.
Jadi Ya, Bu, seram ya, sekali. tapi sebenarnya kalau jaraknya masih jauh ya, tidak akan terjadi apa-apa dengan bumi kita ya. Kecuali kalau jaraknya dekat, itu bisa nanti ada kepunahan massal. Berarti kalau kepunahan massal, otomatis bisa kiamat ya, itu ya. Seperti itu. Baik, bagus Teti. Selanjutnya yang kedua siapa nih yang mau? Saya Bu, saya. Ya, Bu Neng, silakan. Neng, silakan Neng. Ya, jelaskan peristiwa supernova yang terdapat dalam video. Jawabannya, peristiwa ledakan yang sangat besar dan energik dari suatu bintang besar dan masif, seperti yang ada di dalam video, yaitu bintang R136A1 dan Squiddy, akan mengakibatkan hancurnya lapisan ozon yang melindungi planet kita. Oh gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kehidupan kita bagaimana tuh? Kira-kira dari pertanyaan nomor 2 itu. Kalau peristiwa supernova gimana, Neng? Jadi lapisan ozonnya menipis mungkin, Bu? Iya, kalau menipis mengakibatkan apa di kita nanti dampaknya? Pemanasan global, Bu. Wah, Apa ya, Bu ya? Iya, bisa pemanasan global, bisa. Pintar, Neng. Selanjutnya yang ketiga kira-kira siapa ya? Saya, Bu. Oke, siapa dulu? Asep dulu Saya, Bu, boleh. Bu. Iya. Nah, dampak yang terjadi kalau bintang terbesar meledak, itu bakal terjadi kepunahan massal, Bu. Oh iya, kepunahan massal. Betul, pintar Asep. Selanjutnya Bu, siapa lagi dampaknya? Asep lagi dalam akuarium, Bu. Awas nanti Saya, Bu. jebol. Ya, Asep awas tenggelam ya. Puput. Pertanyaannya dibaca dulu ya, Bu. Bagaimana Boleh. dampak yang terjadi jika bintang terbesar di alam semesta meledak? Yaitu apabila sinar X dan sinar gamma yang energik dapat menghancurkan lapisan ozon yang melindungi planet kita dari sinar ultraviolet matahari, Bu. Iya, pinter ya. Selanjutnya siapa lagi? Ada yang mau mengacungkan sebelum Ibu tunjuk? Aku boleh, Bu. Oh, boleh, Wiwi. Apa, Wiwi? Bagaimana dampak yang terjadi jika bintang terbesar di alam semesta meledak? Ya. Jawabannya bisa berpengaruh pada komunitas terumbu karang, Bu. Dan fitoplankton akan menguras basis rantai makanan di laut. Iya, itu bagaimana tuh, Wi, kalau misalkan mengenai laut kita? Nanti tercemar, Bu. Kita nggak bisa konsumsi ikan, Bu. Betul, nantinya banyak ini ya, apa namanya, bahan-bahan yang bisa membuat kita laut kita tercemar ya, dari situ meledak itu. Oke, ada satu lagi yang ingin menjawab? Apa sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, sudah jelas ya. Oke, berarti kita sudah bisa memecahkan masalah dari video ini ya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, pintar. Baik. Oke, selanjutnya ya. Ibu akan memberikan teks ya. Teks tadi dari video yang tadi itu supaya kalian kan tadi video. Nah, sekarang tinggal teksnya nih. Nanti silahkan kalian menganalisis ya struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi yang sudah Ibu akan berikan ini ya. Tadi kelompoknya masih ingat kan? Nah, nanti untuk ini nanti kelompoknya ya tidak ini ya. Tidak siapa yang ingin menjawab tapi berkelompok menjawabnya, nanti kelompok 2 menanggapi seperti itu ya. Baik, Ibu akan share screen kembali teksnya. Sudah tampak ya? Sudah tampak? Ada, Bu, Ya, sudah. ya. Bu. Nah, ini teksnya ya. Kemudian sebentar, sebelum Ibu tayangkan teksnya, ini ada petunjuknya terlebih dahulu untuk LKPD-nya.
Sebentar ya. Ini dia LKPD-nya. Ya, sudah dilihat ini ada 2 ya, ada teks mencari, nanti kita menentukan strukturnya ya, struktur teks eksplanasi, kemudian sama kaidahnya tadi sudah dibentuk kelompok ya. Nah, kemudian sudah paham ya ininya poin-poinnya? Ya, Bu. Ya, nanti lanjut Ibu akan share juga teksnya, jadi nanti semuanya bisa melihat. Baik, silahkan mengerjakan semuanya ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kan sudah paham tuh, udah memecahkan masalah. Kayaknya ini lebih mudah deh untuk semuanya untuk menganalisis ya. Silahkan. Baiklah, Bu. Ada yang masih kesulitan? Sedang mencoba, Bu. Sudah mencoba ya, apalagi tadi sudah bisa menemukan masalahnya, jadi akan lebih mudah untuk menganalisisnya ya di sini ya. Siap, Bu. Ada Fahri ya? Ibu, Fahri aku sedang- izin ke toilet dulu ya, bentar. Boleh, jangan lama ya, Wi. Ya, Bu, Maya makasih. nyontek, Bu. Maya, kan tadi udah Ini paham sama videonya. enggak, ini sama Bambang, Bu, lagi Oh, lagi diskusi ya. sedang diskusi. Iya, boleh. Teti, kamu Teti yang nyontek Saya mau, nggak Bu, ada Teti. yang ajakin diskusi, Bu. Asep? Asep masih fokus? Asep healing, Bu. Asep sekarang sedang di mana? Sep dalam akuarium, Bu. Oh ya. Asep kelelep, Bu. Kak, diem aja. Paham dengan materinya? Bisa menganalisisnya? Ika kurang kopi, Bu. Jangan banyak minum kopi ya, nggak baik. Ih, Apalagi anak Bambang nggak boleh minum perempuan. kopi, Bambang Iya. masih kecil. Nggak boleh ya. Air putih aja bagus untuk kesehatan, ya untuk pencernaan bagus. Kalau kopi tidak boleh ya, Bambang ya. Nanti sering begadang, nanti susah tidur. Baik, sudah ya, selesai nih. Ibu ingin kelompok 1 dulu nih ya. Kelompok 1 dulu dari Bambang, Maya, Puput, Wiwi, Triani. Sudah ada jawabannya? Ada, Bu. Baik, coba yang strukturnya dulu ya. Iya, Bu, yang Baik. identifikasi. Betul, coba. Silahkan. Dibaca ya, Bu ya. Boleh ya, kira-kira apa ya Nah, strukturnya? jawabannya itu ada di paragraf pertama, Bu. Betul. Bintang merupakan sebutan untuk benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri sebagai hasil pembakaran plasma dengan aturan gravitasinya sendiri. Ketika berbicara tentang kebesaran di antara bintang-bintang, kita harus mendefinisikan dahulu istilah besar. Sebab di alam semesta ada bintang terbesar dan ada bintang termasif. Apa bedanya? Bintang terbesar di alam semesta sudah pasti memiliki massa yang besar, tapi bintang termasif di alam semesta belum tentu memiliki ukuran fisik atau diameter yang besar. Terima kasih. Iya, bagus. Silahkan yang selanjutnya nanti sebelum ditanggapi oleh kelompok lainnya. Silahkan yang Saya, Bu. kedua. Iya, boleh. Struktur yang kedua Iya. itu ada di paragraf yang
kedua, 3, sama 4, Bu. Tapi Iya. panjang. Ini semua dibacakan, Bu. Dicari ininya aja, sebab dan akibatnya aja. Baca Oh, dong iya. Maya, Bentar. Maya males Itu kan baca udah Maya. itu kan udah dimerahin Maya sama kelompok kita. Ya Maya, ya ampun dari Iya, tadi nggak iya, connect ya. iya. Ya, boleh Iya, udah Maya. tenang semuanya Jadi, harus kondusif ya. Sebabnya itu, akibatnya itu jika ledakan Sebabnya kedua sebabnya dulu baru Oh akibatnya. iya, jika ledakan kedua bintang monster tersebut terjadi akan punya pengaruh terhadap bumi jika jaraknya dekat. Terus akibatnya menyebabkan efek besar pada bumi, kemungkinan kepunahan massal, sinar X dan sinar gamma yang energi dari supernova tersebut dapat menghancurkan lapisan ozon yang melindungi planet kita dari sinar ultraviolet matahari. Kedua sinar radiasi tersebut juga bisa mengionisasi nitrogen dan oksigen di atmosfer yang mengaruh ke pembentukan sejumlah besar nitrogen oksida seperti kabut di atmosfer. Terlebih lagi jika supernova meledak dalam jarak 30 tahun cahaya. Itu, Bu. Oke, siap. Baik. Bagus sekali jawabannya, Maya. Selanjutnya yang survei terakhir, siapa ini? Kelompok 1. Saya, Bu. Ya, Puput. Bu, interpretasi ya Bu, adanya di paragraf terakhir. Di sini dengan kata lain, bumi berada di jarak yang amat sangat aman apabila kedua bintang tersebut meledak, setidaknya aman dari dampak langsung seperti kepunahan massal. Itu, Bu. Ya, baik. Bagus ya. Kira-kira coba silakan untuk kelompok 2 menanggapi dulu strukturnya. Silakan Neng, Aika, Teti, Asep, dan Fahri. Kira-kira ini siapa nih? Sudah bagus, Bu. Oh, Teti sudah bagus. Emang sama jawabannya dengan kelompok 2? Ada yang beda tidak? Sama, Bu. Sama. Ya, lebih lengkap kelompok 2 apa kelompok 1 nih? Kelompok 2. Oh iya, siap. Baik. Berarti sudah paham ya untuk strukturnya ya? Paham, Bu. Nah, ya baik. Selanjutnya, sekarang kebahasaannya ya. Kebahasaannya silahkan. Ini masih kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan kebahasaannya. Bu. Ya. Silahkan kelompok 1. Ya udah saya deh. Ya. Nah, kalau kalimat pasifnya itu dianggap, terbesar, terus termasif, terpengaruh, itu Bu. Iya, betul ya. Selanjutnya yang konjungsi temporal. Siapa kelompok 1? Boleh saya, Bu? Boleh. Konjungsi temporal. Ketika berbicara tentang kebesaran di antara bintang-bintang. Ketika, Bu. Ketika, iya. Berarti menunjukkan waktu, Bu. Waktu, pintar. Selanjutnya, kutipannya juga dibaca ya, supaya paham melihat teks ya. Selanjutnya. Teti, Bu. Ya, Teti. Konjungsi kausalitas. Yang pertama, sebab di alam semesta ada bintang terbesar dan ada bintang termasif. Katanya adalah sebab, Bu. Yang kedua, karena merupakan bintang dengan massa yang besar. Nah, di sini ada kata karena, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, kata ilmiah, istilah ilmiah ya. 3 boleh, 3 saja ya. Siapa? Boleh aku, Bu. Boleh. Yang pertama, hasil pembakaran plasma dengan aturan gravitasinya sendiri. Istilah ilmiahnya plasma sama gravitasi. Terus yang kedua, dengan radius 1.700 kali lipat lebih besar daripada bintang matahari. Istilah ilmiahnya di situ ada kata radius.
Lalu yang ketiga, kedua bintang ini akan meledak dalam peristiwa supernova. Istilah Ya. ilmiahnya supernova. Baik, betul Tria. Nah, selanjutnya kata kerja material siapa? Kelompok siapa? Ayo, silakan. Saya deh, Bu. Boleh. Langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Kata kerjanya itu memancarkan. Betul. Yang Imbuhannya apa itu, kedua, Bambang? Imbuhannya apa itu? apanya, Bu? Imbuhan. Makan, Bu. Apa ini? Imbuhan. Imbuhan Tadi apanya, kan Bu? imbuhan dari kalimatnya tuh yang menunjukkan kalau kata Memancarkan, kerja. Oh, memancarkan. Bambang lagi lapar, Bu. Lapar Bang ya, gagal Bambang ya. fokus, Bu. Tapi sudah betul jawabannya, cuman untuk menjelaskannya kayaknya tidak fokus ya, Bambang ya. Tidak apa-apa, Bambang Ibu ya. Lebih fokus nanyanya lagi ya. tadi imbuhan, Bu, bukan Ya, imbuhan. katanya. Imbuhan dari kata. Ya. Baik, selanjutnya. Contoh dari kata kerja rasional dari tesnya apa? Yang analisisnya. Siapa? Aku, Bu. Boleh, Wiwi. Ya, Bu. Dari kata kerja rasional ya, Bu. Iya. Yang pertama ada kata merupakan, Bu. Contoh kalimatnya. Bintang merupakan sebutan untuk benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri sebagai hasil pembakaran plasma dengan aturan gravitasinya sendiri. Yang kedua memiliki, Bu. Contoh kalimatnya, bintang termasif di alam semesta belum tentu memiliki ukuran fisik diameter yang besar, Bu. Betul nggak, Bu? Betul ya. Dari kata apa itu menunjukkan kata kerja rasional? Dari kata merupakan. Iya, betul. Kelompok lain silakan, ada yang mau ingin menanggapi atau semuanya jawabannya sama atau sudah melihat sama ya, berarti Sama, sudah Bu. memahami ya dari permasalahan yang sudah kalian pecahkan, ternyata menganalisis itu lebih mudah ya, lebih paham ya. Ya, Paham, Bu. Bu. Iya, alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya, baik. Coba di sini. Jadi tadi kita menganalisis struktur dan kebahasaan. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Paham. Baik, Bu, sudah paham. paham. Baik, sudah paham. Coba kira-kira siapa ya ingin merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Coba. Bu. Saya, Bu. Siapa? Maya? Ya udah, Maya. Siapa Puput? Boleh Puput, maaf ya, soalnya suaranya mirip. Maaf Puput, silakan Puput. Ya, kesimpulannya ya, Bu ya. Ya. Kesimpulannya, jika bintang-bintang super jumbo atau super besar itu meledak, tidak akan terjadi apa-apa dengan bumi. Selama jarak radius dari bumi dalam posisi yang aman, jika dekat pasti kepunahan akan terjadi di bumi. Itu, Bu. Oh iya, berarti kita masih aman ya? Betul. Nah, kira-kira untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan ya? Maya deh, Maya. Hari ini kita sudah mempelajari apa nih? Hari ini kita udah mempelajari struktur sama kebahasaannya, Bu, sama apa? Menganalisis. Ya. Memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Betul. Tadi struktur dan kaidah sebenarnya sudah diajarkan pertemuan sebelumnya ya, hanya untuk menguatkan dalam penganalisisnya supaya semuanya paham. Kan jadi semuanya paham setelah memecahkan sebuah masalah. Betul, ya. Baik, nanti tugasnya ya, silahkan. Kan saya sudah berkelompok ya, tetap menulis di masing-masing di buku tugas ya semuanya. Nanti akan Ibu periksa ya hasilnya. Tetap tadi ada penilaian juga, penilaian sikap dalam berkelompok ya. Lihat dari tadi presentasi tadi juga sudah, ada percaya diri ya. Nanti coba Ibu cek juga sudah Ibu nilai. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya ya, semuanya Ibu sudah kita akan memproduksi teks eksplanasi ya. Tapi sebelum nanti bertemu pertemuan selanjutnya, Ibu ada PR nih. Mau nggak dikasih PR? Nggak mau, Bu. Enggak, Bu. Tuh, Fahri nggak mau katanya, Bu. Fahri baru kelihatan ini. Ya, Fahri baru muncul ya. Nah, nih PR-nya juga ini menarik. Jadi, tadi kan kita sudah melihat fenomena
sosial. Nah, sekarang fenomena alam. Jadi sekarang Ibu akan menugaskan untuk penguatan lagi, untuk bisa menganalisis lagi dengan fenomena apa? Sosial ya. Nih, Bunda, Ibu akan sharekan teksnya ya. Ini ada fenomena tradisi mudik. Nah, silahkan nanti semuanya analis kembali ya. Nanti dikumpulkan ya pada pertemuan selanjutnya sebelum Siap, nanti Bu. untuk materi selanjutnya ya. Langsung Ibu nilai untuk nilai tugasnya ya. Baik. Siap, Bu. Bu, tugasnya diapain tuh, Bu? Dianalisis. Ya, seperti tadi itu untuk penguatan lebih paham lagi ya. Tadi kan berkelompok nih, sekarang individu nih. Nanti sambil di asrama ya, sambil nanti memanage waktu nih antara mengaji, hafalan. Nanti juga kalian juga harus mengerjakan tugas dari Ibu ya, tetap ya. Seperti itu. Baik. Sudah ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kurangan ya dari Ibu. Semoga semuanya pembelajaran ini mendapatkan semua manfaatnya untuk kalian semua ya. Amin. Ya, silakan Asep. Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sisko. Terima kasih Bunda Siska. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Siska ya. Sudah menampilkan pembelajaran yang baik ya. Ini saya menyarankan saja nanti ada langkah-langkah yang barangkali masih terlewatkan lah gitu ya, masih terlewatkan baik di pembukaan maupun di penutup ya Bu. Ya. Di pembukaan ya, yang nampak belum direalisasikan itu adalah ini barangkali kalau tes awalnya tadi nampak nggak ya? Saya lihat tidak begitu jelas. Kemudian Tadi di ada bagian akhir ini Prof. ada tanya jawab, ada. Ada ya yang pemecahan masalah dulu ada pertanyaan. Oh gitu ya, ada ya, ya syukur. Di akhir refleksi untuk pembelajaran beasiswa ada tidak diberi kesempatan beasiswa. Tadi sudah disimpulkan sama Bu Puput tadi sama ada Maya ya. juga ya. Oh iya, refleksi tentang pembelajaran barangkali ada hal yang keinginan siswa misalnya untuk perbaikan ataupun apa. Ya, nanti barangkali dicek lagi aja ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini ya ini penampilannya baik lah, udah sangat ini. Bapak dan Ibu sebagai ini barangkali ya sekarang penutup ya dari saya. Silakan dilanjutkan ya ke teman yang belum tampil, dorong lagi sampai selesai, dan mudah-mudahan nanti sore Bapak dan Ibu sudah bisa mengunggah video ini ke LMS ya. Nanti saya